Hidup itu misteri. Kita semua tahu bahwa kehidupan kita yang akan datang tidak bisa kita prediksi. Kita boleh punya rencana atau bahkan harus punya rencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Cerita kali ini mengenai dua sosok yang dalam perjalanan hidupnya tentu tidak akan menyangka bahwa kehidupannya akan berbalik 180 derajat. Hidup yang tadinya seperti itu, sekarang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang tadinya menganggap bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah suatu takdir. Walaupun takdir mereka itu mengejutkan hati mereka juga. Lalu apa yang terjadi pada tamu kita kali ini? Saya undang yang pertama kali adalah Fikri Fernanda Budiman. Fikri, Siap. terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Acara Ki Candy. Terima kasih banyak. Ya, tunggu aku mau memperlihatkan dulu di layar ini. Yang namanya ini kok hampir sama dengan namamu. Namanya adalah Freddy Budiman, gembong narkoba yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Nah, apakah kamu ada hubungan? Pasti ada hubungannya, pasti ada hubungan. Pasti ada hubungannya. Karena nama Budimannya sama ya. Oke, jadi kamu Iya. apa hubungannya? Seorang anak dari Freddy Budiman. Kamu anaknya Freddy Budiman, Betul. gembong narkoba itu? Betul sekali. Oke. Silakan duduk kalau Siap. gitu. Fikri, Ya. tadi saya sempat dengar penonton ada yang tertawa. Mungkin mereka berpikir kamu bercanda, tapi kamu betul anaknya Freddy Budiman. Betul, betul Bang. Baik, aku mau cek sedikit ya. Kalau itu papamu, papa kan punya beberapa istri ya? Berapa istri persisnya? 5. 5 istrinya. Iya. Jadi kamu anak dari istri yang Istri yang kedua. kedua. Yang kedua, betul. Berapa bersaudara? Dari 5 istri, anaknya masing-masing 1 kecuali istri yang kelima. Jadi ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi dari mamamu hanya satu anak kamu. Betul. Tunggal semua anaknya. Tunggal semua. Kecuali yang istri yang kelima. Baik. Tidak banyak orang yang tahu sebenarnya bagaimana perjalanan kehidupan pribadi seorang Freddy Budiman. Ya. Selain setelah muncul ke permukaan, orang hanya tahu bahwa dia gembong narkoba, kelas berat, sehingga hukumannya pun hukuman mati. Tapi kamu selama ini hidup bersama papamu? Mungkin separuh hidupku sih nggak sama Oke. papa. Tapi bisa dikatakan dari aku lahir sampai sekitar umur 8 tahun itu tinggal sama papa. Tinggal sama papa. Sesudah itu? Sesudah itu papa berkelana, aku tinggal dengan tante dan setelah sekian lama pertama kali lagi ketemu sama papa di umur 13 tahun. Ketemu papa lagi di mana itu? Itu pertama kali karena pertama kali tahunya papa tuh di TV, di layar kaca. Jadi papa sebelumnya itu dari Nusa Kambangan, papa dipindahin ke Jakarta, di situ pertama kali aku bisa ketemu. Dan akhirnya papa baru jujur tuh karena papa kan disiarkan di TV. Baru jujur kalau papa seorang bandar. Baik, nanti cerita ya. Boleh. Bagaimana persisnya kamu tahu bahwa papa ini ternyata bandar narkoba. Bahkan disebut gembong. Kalau gembong itu lebih dari bandar ya. Nah, Fikri, aku mau tahu dulu perasaanmu sekarang ini ya. Sebagai anak bandar narkoba. Apa yang kamu rasakan? Untuk saat ini sih lega pasti. Lega karena identitas aku ini kan sebenarnya baru pertama kali diungkapkan itu di tahun 2021. Baru benar-benar berani bercerita bahkan dari lahir sampai dulu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Nggak pernah ngasih tahu ke publik bahwa aku adalah anaknya Freddy Budiman. Nah kalau di posisi sekarang sih lega karena akhirnya bisa bercerita tentang bahwa aku adalah seorang anak Freddy Budiman, seperti itu sih. Baik, nanti aku akan tanya juga ya. Ya. Yang kita pahami kalau ada keluarga kita yang tersangkut kasus kriminal,
apalagi kriminalnya ini adalah narkoba, Yes. kalau bisa kan kita sembunyi sampai ke lubang semut lah. Tapi kamu kemudian ke permukaan dan kamu bercerita. Nanti aku akan tanya kenapa sampai kamu muncul ke publik dan bercerita dan tidak takut atau tidak malu diketahui sebagai anak Freddy Budiman. Ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Siapa tak kenal Freddy Budiman? Kartel narkoba terbesar di Indonesia yang dieksekusi mati pada tahun 2016 silam. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue. Akhirnya gue bisa publish video pertama gue di YouTube, dan akhirnya pada kesempatan kali ini pertama kali juga gue muncul di YouTube gue sendiri. Ya, buat yang belum tahu, ayah gue adalah Freddy Budiman, seseorang bandar narkoba yang pada tahun 2016 harus dieksekusi mati. Fikri Budiman adalah salah satu anak gembong narkoba Freddy Budiman. Namanya mulai diperbincangkan setelah dirinya speak up di beberapa channel YouTube. Nah, di sini ada foto gue pas SMA. Dulu dia minta ini di tahun 2000, ya awal-awal gue ketemu bokap gue lah, setelah gue lulus SMA. Kita sama sekali nggak tahu dia anak Freddy Budiman. Kalau saya pribadi tahu di 2018 ketika dia pernah ziarah ke makam ayahnya, almarhum Freddy Budiman, saya melihat di nama nisannya itu ada Freddy-nya. Kita baru tahu dia anak Freddy Budiman dan ya kaget, semuanya kaget, teman-teman kaget. Nggak pernah cerita, kita kaget. Ya tapi setelah mengetahui itu ya kita nggak pernah menanyakan juga. Cukup tahu gitu. Bagi Fikri, kebersamaan ia dan sang ayah memberikan pelajaran hidup tersendiri. Ia juga tidak menyalahkan takdir, yang terpenting baginya sekarang adalah menjadi manusia yang baik. Jadi waktu papa dieksekusi umurmu berapa? 17 tahun. Jadi 17 sekarang tahun. umurmu 24. 24. 24 tahun. Oke. Jadi mama kandung masih ada? Masih ada. Baik. Pernah bertemu, sering bertemu atau? Lumayan sempat terpisah. Jadi ketika aku lahir tahun 99, di umur 2 bulan aku terpisah sama mama karena aku dibawa sama papa. Terpisah selama 17 tahun. Sampai pada akhirnya ketika umur aku pas 17 tahun aku minta satu kado sama papa pas di lapas itu, pengen ketemu sama mama. Baru di situ papa ngasih alamat mama, barulah ketemu sama mama setelah aku umur 17 tahun itu. Dari bayi itu? Dari bayi itu. Kenapa kamu dipisahkan dari mama? Ini papa dan mama berpisah? Papa dan mama berpisah. Jadi kalau akhirnya aku mencoba mencari tahu ke mama kenapa harus berpisah dulu sama papa. Karena waktu itu ceritanya adalah papa yang dibawa paksa. Jadi kita lagi di rumah bertiga, aku umur masih 2 bulan. Papa dibawa paksa tapi nggak tahu sama siapa. Dari rumah tuh digerebek, papa dibawa paksa, papa menghilang. Sebulan kemudian baru papa ngasih kabar bahwa papa ada di Surabaya dan papa pengen ketemu aku. Baru dari situ papa mengarahkan anak-anak buahnya untuk ngambil aku di Bandung ke Surabaya. Tunggu, ini artinya diculik? Diculik.
Tapi Oh, kita nggak pernah jadi- tahu itu siapa. Papa mengambil paksa kamu Iya, setelah dari 1 mama? bulan, betul. dari mama. Sebenarnya tidak secara paksa, tapi papa izin memang dikasih, tapi setelah itu katanya nggak pernah dibalik lagi ke mama gitu. Oke, sejak itulah kamu ikut papa. Betul. Tapi papa kan bergerak terus nih. Mm-mm. Kamu dititipkan ke siapa? Aku ikut papa. Oh, ikut terus? Ikut papa itu. Sampai papa berkali di Jakarta aku tinggal sama papa. Papa ke Bangka Belitung aku ikut sama papa. Sampai akhirnya papa menikah lagi pun, aku bahkan menganggapnya ibuku yang ketiga itu, ibu tiri, adalah ibu kandungku. Berpikirnya seperti itu. Karena masih kecil nggak tahu. Kamu pikir itu adalah Ibu kandung. Ibu kandung. Gitu yang di Bangka. Sampai akhirnya punya adik di sana. Gitu. baik. Itu kehidupanmu ya. Ya. Terus kapan persisnya kamu tahu papa ini bandar narkoba? Kamu bilang di usia 13 tahun tadi. Betul. Apa yang terjadi waktu itu baru kamu tahu? Itu tuh pertama kali tahun 2012, ketika aku umur 13 tahun, kondisinya lagi lebaran, lagi makan keluarga di Surabaya, karena salah satu budaya keluarga aku adalah pulang kampung ke Surabaya. Kita lagi ke salah satu restoran di Surabaya, lagi makan, tiba-tiba di TV di restoran itu menyiarkan sebuah berita. Nah, di mana itu berita tentang papa. Tapi pada saat itu sebenarnya karena belum dimunculin muka papa, kita sekeluarga ya kurang familiar dengan nama Freddy Budiman, karena panggilan keluarga papa adalah Papa Budi, Om Budi, jadi dengan nama Budinya itu. Tapi pada saat itu sebenarnya yang tahu bahwa papa adalah seorang bandar narkoba itu tante, kakaknya papa, atau ibunya, oma. Nah, untuk ponakan, anak itu nggak ada yang tahu kalau papa adalah bandar narkoba. Jadi pertama kali aku taunya tuh di TV setelah muncul muka papa. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Reaksimu seperti apa? Untuk tante sama nenek sih panik. Itu nyemak. Itu kondisi yang harusnya hangat makan bersama, tapi akhirnya harus saling mendistract karena nggak pengen anak-anaknya bisa ngelihat TV itu. Tapi aku akhirnya tetap fokus sampai akhirnya aku tahu, dan akhirnya ya menahan emosi karena semuanya jadi satu, emosi, marah iya, sedih juga iya, dan kaget karena selama ini taunya bahwa papa adalah seorang pengusaha aja gitu. Jadi kamu betul-betul nggak tahu bahwa papamu ini bandar narkoba? Nggak pernah tahu. Bahkan Jadi- di Bangka sekalipun usahanya usaha yang halal aja taunya, jualan HP dan juga punya optik kacamata. Padahal tante dan mama tahu, Tahu, generasinya tahu. tapi menjaga agar kamu sebagai anaknya tidak boleh tahu ya. Betul. Sampai akhirnya tanpa sengaja kamu lihat apa yang terjadi pada papa di televisi. Betul. Bagaimana situasi dan kondisinya ketika pertama kali ketemu mama?